Halo semuanya, balik lagi di channel Nasura bersama Rian di sini. Pada video kali ini aku nggak akan membacakan cerita horor, namun tetap kita masih di seputar creepy, mistis, ya sejenis hal itulah. Aku ingin memberikan sebuah hal yang baru pada kalian, meskipun beberapa dari konten kreator lainnya yang sudah membawakan tema seperti ini, tapi ya nggak ada salahnya dong kita mencoba hal yang baru, siapa tahu juga rame dan semoga bisa memberikan hiburan deh kepada kalian gitu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel Nasura ini, dan buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, kalian bisa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi kalian agar kalian bisa mendapatkan notifikasi baru untuk video-video barunya Nasura gitu ya. Semoga aja kita bisa lebih produktif lagi buat ngupload video baru. Amin saja. Pada dasarnya di setiap tempat atau setiap wisata itu memiliki cerita-cerita yang ganjil bagi mereka yang mempercayai hal mistis gitu. Nah, pada kesempatan ini aku akan membahas atau membicarakan tentang Danau Singkara. Nah, buat kalian yang nggak tahu Danau Singkara itu adalah danau yang terletak di Kabupaten Solo, yang merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba yang berada di Sumatera. Menurut cerita, danau yang juga merupakan hulu Sungai Batang Ombilin ini dulu merupakan sebuah laut. Namun karena terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, air laut tersebut menyusut hingga saat ini dikenal dengan nama Danau Singkara. By the way, buat urusan keindahan atau kemolekannya Danau Singkara ini itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi buat kalian yang kesana, jelas itu nggak bakalan menyesal, nggak bakalan apaan nih cuma gini doang. Ya memang yang namanya danau bakalan seperti itu doang. Dari keindahan Danau Singkara tersebut, maka dari itu dijadikanlah nama Singkara ini sebagai International Fun Bike Danau Singkara, atau disebut juga dengan Tour de Singkara. Nah, buat kalian yang hobi bersepeda atau olahraga sepeda, kalian pasti sudah mengetahui yang namanya Tour de Singkara ini, yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, di mana pesertanya adalah pesepeda internasional, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Nah, where is mistis? Waduh. Jadi mistisnya di mana? Pada dasarnya ini nggak membicarakan tentang mistisnya sih, tetapi mengulik sejarah apa-apa saja sih yang terjadi pada Danau Singkara ini begitu. Jadi konon Danau Singkara ini setidaknya akan menelan korban jiwa pada tiap tahunnya. Dan anehnya, korban jiwa yang jatuh bukanlah dari warga sekitar, melainkan dari luar daerah, baik itu daerah sebelah atau daerah jauh sana. Nah, kenapa demikian? Menurut orang-orang sekitar atau orang tua dulu, di Danau Singkara ini terdapat sebuah sungai yang arusnya bisa dibilang sangat deras sekali. Dan konon terdapat pula kehidupan gaib di sana. Ada sebuah kerajaan gaib yang terdapat di bawah atau di dasar Danau Singkara tersebut. Jadi, kalau lebaran atau hari raya itu bertepatan di hari Jumat, masyarakat Singkara pada umumnya menghindari danau tersebut. Kenapa demikian? Sebab dapat dipastikan kalau hari itu akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan. Kata orang pintar di sana atau orang yang dituakan di sana, jika hari raya atau lebaran itu jatuh pada hari Jumat, maka di sana mereka atau makhluk gaib yang berada di dasar danau tersebut juga akan melakukan perayaan atau pesta.
tentu saja mereka juga tidak ingin diganggu, serupa dengan kita yang sedang melakukan pesta dan tiba-tiba diganggu, otomatis kita akan merasa gimana ya, emosi atau bagaimana. Ya itu. Maka dari itu, masyarakat sekitar akan menghindari danau jika lebaran jatuh pada hari Jumat. Menurut sumber lain pula, atau dilansir dari kompasiana.com, pernah terjadi pada tahun 80-an, di mana saat itu terjadi peristiwa tenggelamnya salah satu kapal di Danau Singkara, bertepatan dengan hari lebaran Jumat. Semua penumpang yang ada di kapal tersebut meninggal dunia karena kapal tersebut telah mengganggu acara pestanya orang-orang gaib yang berada di dasar Danau Singkara tersebut atau kerajaan Danau Singkara tersebut. Tetapi anehnya, jika pada kapal tersebut terdapat warga Singkara atau orang yang memang asalnya berada di memang asalnya asli orang sekitaran Danau Singkara, maka warga itu akan selamat dan tidak ada yang tewas. Pada saat terjadi tenggelamnya peristiwa kapal tersebut, ada 5 orang warga Singkara dan semua warga Singkara tersebut selamat. Menurut cerita kakek-kakek terdahulu, kenapa demikian bisa terjadi? Karena pada dasarnya Danau Singkara memang tidak bisa menerima mayat yang berasal dari warga Singkara itu sendiri. Ada lagi cerita yang mengatakan bahwa pernah juga terjadi peristiwa pada kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana saat itu persis lebaran pada hari Jumat. Pada saat itu ada sebuah mobil travel yang terjun bebas ke Danau Singkara dan mayat penumpang di mobil travel itu tidak ditemukan lagi. Menurut orang pintar yang berada di sana, mobil travel itu telah mengganggu aktivitas makhluk gaib yang pada saat itu sedang melaksanakan pesta. Pada saat itu terjadi tawar menawarlah orang pintar tersebut dengan pimpinan makhluk gaib tersebut, di mana masyarakat meminta agar penumpang yang tenggelam di danau tersebut segera ditemukan. Sebab kejadian mobil travel tenggelam itu sudah akan mencapai 1 bulan dan tidak kunjung juga ditemukan. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara orang pintar dengan makhluk gaib yang berada di kerajaan Danau Singkara tersebut, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Singkara. Setelah persyaratan dipenuhi, keesokan harinya jenazah korban penumpang travel mengambang ditemukan oleh warga. Yang terakhir ada terowongan penghubung Singkara Maninjau atau terowongan yang menghubungkan antara Danau Singkara dengan Maninjau. Nah, ada sebuah cerita yang beredar di mana ada seseorang yang tenggelam di Danau Singkara tersebut. Mungkin lebih tepatnya menghilang dan tidak ditemukan di Danau Singkara itu. Ketika ditemukan, jasad itu ditemukan di Danau Maninjau. Nah, kenapa bisa demikian? Menurut riset yang aku baca, penjelasan secara ilmiahnya adalah memang pada dasarnya terdapat terowongan PLTA di danau ini. Pertanyaannya, the question is, kapan terowongan PLTA ini dibangun? Sedangkan jarak antara Danau Singkara dengan Danau Maninjau itu kurang lebih sekitar 92,7 meter. 7 meter. Kurang lebih 92,7 km. Ditambah dengan data lagi, ternyata terowongan PLTA ini hanya sepanjang 19 km saja. Lantas, bagaimana jasad yang berada di Danau Singkara tersebut bisa sampai atau mengapung di Danau Maninjau? Nah, itu tadi adalah sedikit cerita atau sebuah kejadian yang terjadi pada Danau Singkara. Jadi, buat kalian yang mengetahui banyak fakta tentang Danau Singkara itu, kalian bisa tinggalkan fakta-fakta lain yang ada di kolom komentar atau fakta-fakta yang kalian ketahui di kolom komentar. Sembari membantu kami tetap berkembang, kalian bisa juga memberikan saran kepada kami dan meninggalkan komentar-komentar positif kepada kami agar nantinya video Nasura lebih berbobot lagi, lebih mantap lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku Rian, salam kompak selalu.